awalnya dulu aja, awalnya tahu Untuk awalnya itu memang kita sudah menganggarkan untuk pengembangan desa wisata khususnya di Desa Bangsri senilai 200 juta. Kemudian kita dapat bantuan provinsi senilai 100 juta. Kemudian secara singkatnya kita eksekusi di kegiatan fisik, yaitu membuat patung dan resto beserta saung. Waktu dulu hampir setahun yang lalu baru sedikit ya, itu resto sama saungnya. Kemudian dengan pengelolaan manajemen yang matang dari tim Bumdes Maju Mapan Desa Bangsri, alhamdulillah aset yang di dalam sini sudah berkembang pesat. Kurang lebihnya ya tetap di atas 1 miliar atasnya asetnya yang ada di dalamnya. Di sini ada apa saja wahananya Mas, mungkin bisa dijelaskan? Untuk wahana yang pertama ada kereta sawah, kemudian ada persewaan skuter sepeda listrik, kemudian ada istana balon, kemudian ada rabbit house rumah kelinci, kemudian ada terapi ikan, kemudian ada lagi itu di Sabtu sama Minggu itu penambahan komunitas ini Reptil. Reptil ya, betul. Kemudian yang paling terbaru ya di belakang ini wahana air Naya Sentika seperti itu. Ini kan kalau Noyo Gimbal sendiri yang dijual kan ikonnya itu ya Mas. Ya, ini bisa ikon. dijelaskan sedikit tentang ikon Noyo Gimbal mungkin. Ikonnya itu memang cagar budaya Desa Bangsri itu kan peperangan perang Bangsri, yaitu yang ditokoi oleh beliau Mbak Noyo Sentiko atau yang biasa disebut Noyo Gimbal. Kemudian kita ingin mengangkat sejarah beliau karena sejarah itu memang terukir sejak tahun 1856 kurang lebihnya tahun itu. Jadi kita cucu-cucunya akan melestarikan, kemudian merawat dan memperkenalkan ya leluhur atau tokoh atau waktu zaman dulu itu namanya apa ya, seperti tokoh atau legenda, pahlawan ya, pahlawan. Kalau legenda bukan ini karena kan Memang bener ada. Jadi pahlawan seperti itu. Kalau untuk saat ini sendiri Mas, ini berapa banyak mungkin pengunjung per bulannya mungkin? Kalau per bulan paling sedikit itu kita di pengelolaan tiket masuk itu kurang lebih paling sedikit ya itu 11,5 sampai 12.000 pengunjung per bulan. Iya. Nah ini kan belum sampai sebulan, mungkin bisa dijelaskan perjuangannya membuat tempat wisata ini mungkin Mas, selama hampir tahun ini mungkin apa gitu? Pengembangannya? Ya mungkin ya bisa dijelaskan ya pengembangannya atau mungkin perjuangannya sendiri terkait keberadaan Noyo Gimbal View. Kalau pengembangan wisata di sini itu kan ya cukup pesat Mas, karena kan dulu hanya sebelah sana aja, tapi sekarang sudah full total kurang lebih itu di luasan 1,8 hektar itu sudah penuh. Jadi tapi ini kita masih ada pengembangan lagi nanti ke depannya di selurutan pelangi itu loh Mas, yang kayak di Semarang. Nah itu kita mau progres itu, kemudian ada pembuatan kafe lantai 3 rooftop ya, dan nanti ada pengembangan yang lain yaitu ini wahana adventure ATV. Iya. Mas mungkin juga dijelaskan, ini kan awalnya kan emang sawah biasa gitu ya, maksudnya lahan-lahan. Ya di sini memang sawah biasa, tapi ini tanah milik desa, jadi bahasanya bengkok ya, karena memang
memang Bengkok Bangsri ini termasuk cukup luas di Kecamatan Jepon. Ya termasuknya paling luas kalau di desa. Jadi kita gunakan untuk pengembangan desa wisata karena kita di tahun 2021 sudah memiliki SK Desa Wisata di Kampung Pelangi pada waktu itu. Mungkin bisa dijelaskan juga Mas, ini ada berapa banyak mungkin tamu-tamu luar kota atau mungkin yang dia studi banding gitu? Oh iya, kalau untuk studi banding itu dari Jawa Timur banyak, dari teman-teman Kades Jawa Timur, kemudian teman-teman Kades Jawa Tengah juga banyak. Kemarin juga ada yang dari Desa Kecila Banyumas itu juga ada, itu jauh 11 jam sampai sini. Itu Pak Kades beserta perangkat dan kelembagaan itu diajak ke sini semua untuk ya, saling belajar Mas, tukar pengalaman untuk pengelolaan desa wisata. Kemarin kan sempat dapat nomor di ADWI ya, itu nomor berapa ya? Itu bukan ADWI, itu lomba desa wisata Nusantara. Ya itu kita dapat juara 13 nasional di kategori desa berkembang. Desa berkembang. Ya. Cukup. Oke, siap. Mungkin Mas sedikit terkait tambahan lagi soal akses jalannya mungkin ada. Untuk akses jalan alhamdulillah dari pemerintahan kabupaten cukup pesat responsifnya ya. Jadi kemarin udah diaspal itu, terus kemudian yang tahun 2024 ini bulan besok ini sudah mau dilanjutkan kembali. Yang ini ya, terusan ini ya? Ya. Kalau untuk Noyo Gimbal sendiri Mas, ini apa yang masih perlu dikembangkan atau mungkin yang perlu dikembangkan masih banyak sekali karena semua kita pengelolaannya di sini kan step by step Mas, tidak langsung semuanya dikeluarkan karena itu memang strategi dari kami beserta tim. Ya nanti dilihat saja lah, insya Allah nanti ikonnya desa wisata atau wisata di Kabupaten Blora saya yakin di Desa Bangsri, saya yakin. Cukup. Permodalannya Mas? Untuk permodalannya kita sudah tidak menganggarkan lagi dari dana desa. Tapi ya untuk pengembangan yang lain karena kita pengelolaannya memang benar-benar sudah mateng, itu selain hasilnya untuk membayar karyawan ya, karena kita kan mengutamakan pemberdayaan warga masyarakat karena kita menciptakan lapangan pekerjaan dan yang bekerja di sini itu sudah hampir 100 dengan gaji UMK dan UMN. Jadi pengembangannya tetap kita satu menggait investor, kemudian yang kedua kita langkahnya pelan-pelan melalui dari pengelolaan desa wisata di sini. Investor sendiri tidak ada yang kalau investor ini sudah banyak Mas. Yang pertama itu investor di wahana-wahana yang kecil-kecil itu dari warga masyarakat Desa Bangsri. Kemudian yang investor besar-besar seperti kolam renang itu kita kolaborasi. Ada 2 investor, kemudian ada kereta sawah, kemudian ada keranjang Sultan itu yang baru itu Flying Fox. Seperti itu investor semua. Cuma kolaborasi sama kita Mas. Untuk pengelola sendiri Mas, ini siapa yang mengelola gitu mungkin? Untuk pengelola kita pusatkan ke BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, karena dawuh dari Pak Menteri Desa mulai tahun 2020 desa itu harus memprioritaskan BUMDes karena penjabarannya sangat banyak sekali. Di situ kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kalau memang benar-benar BUMDesnya sudah